والإخلاص في النية والقول والعمل ونعوذ من حال أهل النار. أما بعد sebagai gola amudiki total ini seteja pengurus ranting pemain bagian para itu para perjugaan apalagi madrasah Kelangkong saya semua terkait rumah Bapak Januar saya akan sultan bantu untuk bagian makin berito memohon kemudian gola berpanjang satu yang melalui kalaman pamusan salat nariyah atau juga tahlil doa serta juga itu moga-moga almarhumah bisa beralasan Allah Ta'ala bisa ipatera kuburna ipalos kuburna sama Allah Subhanahu Wa Ta'ala penyoan juga kalaban barokana majlis ilmu ka'into moga-moga sehadan memang makin ka'into saat Allah dikasukani setiap orang si untung di akhirat dipari husnul khatimah terkehajat luas rizkina amin Allah amin para rabu ngiring sejenak dan kula salam panjenengan sami-sami mudzakarah ilmu agama sami-sami menyebut di dalam hal-hal sebisa masalah mengontong abad terpenting satu aja jika ada tentang masalah amaliyah kita sehari-hari oleh kali bahwa betul gula sareng panjenengan mulai kene mulai kelas SD, SMP, SMA kadito ampun ciri sareng para sepuh kita tentang sifat Allah sidupolo salah satu kadito sifat kalam dari bahasa saja abi tidak bahas tentang saos tidak itu sifat kalam Allah Subhanahu Wa Ta'ala ngagungi sifat kalam parabu kalam kadito bahasa Arab cuma orang kadito biasa namun paham kalam kadito artinya berbicara berfirman kadito Allah. Jadi Allah Subhanahu Wa Ta'ala kadito ngagungi sifat al-kalam. Nah, dalam memahami sifat kalam kadito macam-macam orang. Sehingga ulama ajabu dalam memahami sifat kalam kadito orang-orang katu dekat telok bagian kadito sebener dan seleres nih gaya pariang yang kada hanya singa tengah. Jika itu saya sebut kalaban kelompok ahlu sunnah wal jamaah. Ini kasih hanya saya ontok kesalahan. Sedangkan kelompok nomor 2 atau nomor setong di kanan kiri ini kan kelompok saya nyeleneh. Keadaan itu saya harus diwaspadai. Semakin ngerekan ngabiti kelompok saya terus cimin. Jika itu kelompok ahlu sunnah wal jamaah keyakinan dan gol sama panjenengan. Jika itu bahwa sifat kalam Allah keadaan itu merupakan sifatun qadimatun azaliyatun. Sifat kalam Allah keadaan itu azaliyah tak ngagumi permulaan. Mana bikin kulisan panjenengan kalamnya berbicaranya nih apa permulaannya yang enam bujabuan nikah kalama manusia. Mana di kalam Allah keadaan itu tak tidak itu sum permulaannya tak bisa pikir tak bisa dijangkau dengan akal pikiran keadaan itu tak bisa pikir pas kiasan ibadah kisaran kalam makhluk pikir kenapa kalam keadaan itu sum permulaannya kita boleh sama panjenengan dari budak permulaannya. Nah ini kata bisa dikiaskan karena jawaban para ulama sobung si unika hakikat Allah terjukan sifat-sifat Allah kajiban hanya Allah doakan itu. Jadi Allah Subhanahu Wa Ta'ala keadaan itu barabu kalamnya sobung permulaannya dan sobung akhirannya. Mana kita boleh serang panjenengan ambul tak ada udah akhirannya. Mana Allah keadaan itu kalamnya sobung akhirannya la nihayata lahu sobung akhirannya sobung pungkasannya. Jadi kalam Allah keadaan itu azaliyah tidak bermula, abadiyah tidak berakhirat. Kalam Allah keadaan itu tak ngagumi suara. Mana bitin kula serang panjenengan berkalam, berbicara, beda suaranya. Mana bita suara tidak ini. Iman bitin kula serang kene enggak menyampaikan, beda suaranya.
Coba suruh suara tak bisa ikir gitu. Jadi kalau Allah gak itu laisa bi sautin bani arba suara. Wala bi harfin bani arba huruf. Allah gak itu kalamnya bani arba huruf. Kenapa? Karena huruf gak itu makhluk. Perkara si anyar. Juga kalau Allah gak itu bani bahasa. Nah, Nabi kalam dan gula sama panjenengan kalamnya di bahasa Tura, bahasa Indonesia, bahasa lain. Mana di kalam Allah gak itu bani berupa bahasa Arab. Kalam Allah gak itu jawab para ulama, kalamuhu azaliyun abadiyun, azali abadi, laisa biharfin bani suara, bani huruf, wala bisautin bani kalam suara, wala luwatin bani berupa bahasa. Kalam Allah gak itu la yubtada wala yukhtatam, tidak diawali dan tidak diakhiri. Jadi kalau Allah gak itu barahu akadir seidilmuki al-Imam Abu Hanifah. Beliau gak itu adabu sebagai ulama salaf adabu. Wallahu yatakallamu bila alatin wala huruf, wa nahnu natakallamu bi alatin wa huruf. Jawabannya Abu Hanifah, Allah gak itu berkalam tapi tanpa perantara alat naba abu. Wala huruf dan tanpa huruf. Wa nahnu sedangkan kita tergolong serang panjenengan natakallamu bi alatin wa huruf. Ngangkui huruf, ngangkui alat, ngangkui bibir. Mana bitin boleh serang panjenengan napa tidak punya lisan, tidak bisa berbicara. Nanti alat. Li'anna al-hurufa ghairu makhluqah. Jadi jawaban beliau Imam Abu Hanifah, wal hurufu makhluqatun wa kalamullahi ghairu makhluq. Huruf kan itu makhluk sedangkan kalam Allah kan itu bani makhluk. Jadi kalam Allah kan itu barahu tak ngakuni huruf, tak ngakuni suara, tak ngakuni bahasa. Nah, mengenai Al-Qur'an, kitab-kitab seetorna kisah Allah Subhanahu wa taala bani kun perak Al-Quran tok, Taurat si asli, Injil si asli. Ini juga cewek para ulama disebut kalamullah. Kalamullah, kalamun makna bahwa kitab-kitab seetorna jika itu adalah menunjukkan atau merupakan ungkapan dari kalam Allah saya tak huruf tak suara. Jadi bagi pas akan disee kocaaki orang Indramayu Basa bahwasannya Al-Quran gak itu benih kalam Allah, tapi pun apa? Sebunan Nabi Muhammad. Padahal ulama gak itu ampun menyepakati bahwa Al-Quran gak itu disebut kalam Allah. Kenapa? Karena Al-Quran gak itu merupakan ibaratun, ungkapan an kalamillahi dzatiyil azaliyil abadi, mengungkapkan atas kalam Allah yang sesungguhnya, yang sungguh huruf sungguh suara gak itu. Jadi Al-Quran nika pendekatannya sobat lebih paham kata tulisan panjangan akati etoles apoy etoles api seting tulisan itu seting panas kan punten anapa cek punya api aslina kali itu hanya ungkapan dari api sing membakar. Al-Quran untuk kitab-kitab Taurat atau kitab selain nika memang benih kalam Allah se arab huruf. Karena kalau Allah gak itu memang tak huruf tak suara. Coba gak itu merupakan ibarah, mengungkapkan kalau Allah sih tak huruf tak suara. Tetap gak itu jawaban para ulama disebut kalam Allah. Karena Al-Quran gak itu benih kebayan manusia, benih kebayan Nabi Muhammad, benih karena malaikat. Gak itu Al-Quran memang diturunkan sareng malaikat Jibril atas perintah Allah ibadahkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi karena Abu nangi Allahul Mahfuz kak dinto ada tulisan sejumlah kalangan huruf-huruf sebenarnya nangi Al-Quran. Kemudian malaikat Jibril mulati tulisan kak dinto. Dari sisi lain juga Allah Taala nyiptakan suara. Si suara kak dinto sesuai kalangan huruf-huruf Al-Quran. Nah, ini karena malaikat Jibril mirang dari suara kadito juga mulati yang Ilahul Mahfuz sesuai kalau saya bilang bahwa kadito Al-Quran. Kemudian ibta kan Nabi Muhammad, Nabi kita. Jadi Al-Quran kadito ipatoran dari Allahul Mahfuz ke Baitul Izzah
dalam waktu langsung satu waktu seketika kadinto. Tapi mana bitorna Al-Quran dari Baitul Izzah langit si pertama ini setong tempat ini langit si pertama kadinto pada tempat anama Baitul Izzah. Nah, dari Baitul Izzah kadinto Al-Quran ibatoron sareng malaikat Jibril ibakta Rasulullah selama 3 tahun di dalam satu pendapat kadinto. Tapi mana bitorna Al-Quran dari Allahul Mahfuz ke Baitul Izzah tempat sebenarnya langit si pertama kadinto seketika sekaligus. Jika itu bertepatan kalaban tanggal 4 ekor bulan Ramadan bertepatan kalaban asaran torna Lailatul Qadar. Jadi Al-Quran Kak Dinto memang merupakan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kak Dinto fakta sarang mereka Jibril sampai kita kan Muhammad. Kemudian dimin Kak Dinto Al-Quran tak ada disamakan, tidak terbukukan sombong. Jadi Al-Quran Kak Dinto turun 1 ayat, 2 ayat, 1 surat karena Muhammad. Rasulullah kan itu hafal. Sahabat kan itu Rasulullah menyampaikan juga kepada sahabat-sahabat kan itu juga hafal. Cuma sahabat kan itu pas beberapa waktu karena khawatir kan itu elang tak enggak banyak yang hafal. Pas merintah Rasulullah kan itu ganggu membukukan jika sahabat-sahabat kan itu. Jadi kali itu masalah Al-Quran bahwasanya disebut juga merupakan kalam Allah li'annahu ibaratun an kalamillahi azali abadi karena merupakan ungkapan dari kalam Allah si tak huruf tak suara. Kalam Allah kan itu tak nyarobani kalam tengkul sareng jamaah. Nika keyakinan Ahlussunnah wal Jamaah mengenai sifat kalam Allah. Sedangkan kelompok kedua kali itu kelompok Arafah, kelompok Mu'tazilah, terjugan kelompok Al-Wahabiyah, Al-Musyabbihah. Nah, kelompok Mu'tazilah Kak Dinto banyak kesesatannya, banyak penyelewengannya, banyak sipite sareng kelompok Ahlussunnah wal Jamaah. Yang antara Kak Dinto bahwasannya jawaban Allah Kak Dinto tak akui sifat kalam, tak ngakuni, menafikan sifat kalam Allah. Padahal Kak Dinto mendustakan firman Allah di dalam Al-Quran saya berbunyi wa kallamallahu Musa taklima. Artinya Allah Kak Dinto betul-betul benar-benar memperdengarkan kalamnya dengan Nabi Musa alaihissalam ketika bernyanyi Tursina itu. Jadi mereka kelompok Mu'tazilah menafikan Allah Kak Dinto jangan tak ngagungi sifat kalam. Mengenai Nabi Musa mendengar kalam Allah, jawaban mereka kelompok Mu'tazilah Allah Kak Dinto nyipta kalamnya pada kayu pohon. Nah dari pohon Kak Dinto baru Nabi Musa mendengar. Ini salah penafsiran ketika Dinto tidak sesuai. Karena Kak Dinto firman Allah seamuni wa kallamallahu Musa taklima merupakan madah, merupakan pujian bahwa Allah Kak Dinto mempunyai sifat kalam. Mana pi bocah hikayat si acaca kamu sifat pujian dari Allah Ta'ala. Cuma Nabi Allah Kak Dinto tak akui sifat kalam, berarti kan sebaliknya Allah sifatnya kalam sifat bui. Sifat bui Kak Dinto kan sifatnya mustahil, sifat kurang. Gimana Nabi Allah Kak Dinto tak akui sifat kalam, berarti kan akui sifat sebaliknya Kak Dinto al-bukmu bisu, bui. Nah Kak Dinto sifat sempurna. Jadi kalau Mu'tazilah Kak Dinto menafikan sifat kalam bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Sedangkan nomor terakhir Kak Dinto kelompok Musyabbihah, kelompok Wahabiyah sama yang dikenal dalam kelompok Wahabiyah. Musyabbihah artinya Kak Dinto nyarobaki pencipta, nyarobaki Allah kalau makhluk. Mereka kelompok Wahabiyah Kak Dinto meyakini Allah punya sifat kalam. Coba bidanya sareng golek sareng panjenengan, mana bidan golek sareng panjenengan mensucikan adanya serupa, tapi mereka meyakini benar-benar Allah Kak Dinto huruf soal kalamnya huruf aswara berbahasa Kak Dinto. Mengenai firman Allah di dalam surat Yasin, innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Ini kajian sampai salah paham. Benih maksud drama Nabi Allah Kak Dinto nasukani pas Allah coba ada kun jadilah punten. Kenapa? Karena kun Kak Dinto bahasa Arab terdiri dari kaf dan nun bahasa Arab.
Terus kenapa artinya ulama al-Maturidiyah Kak Dito menafsirkan bahwa kalimat kun Kak Dito merupakan ibarah, merupakan ungkapan cek sangkeuna bagi Allah Kak Dito kempang manabi ngasukan hitong perkara. So mung si sulit. Pada dan kula sareng panjenengan mengucapkan melafalkan kalimat kun, karena sulit kun. Juga sami Allah Ta'ala ingalikana ngasukan hitong perkara napa abei tentang keberadaannya, tentang ketiadaannya sangat mudah sekali bagi Allah Ta'ala, tak sulit. Dimin inalikana orang-orang Yahudi meyakini Allah gak dito saampun nyipta hilangi, jawaban mereka Allah istirahat. Dersandera, jawaban mereka Allah Subhanahu Wa Ta'ala menurunkan ayat, menurunkan sebuah ayat sebagai bantahan terhadap mereka. Nah, firman Allah, wa ma massana min lughub. Jawaban Allah, kami tidak dikenai yang namanya pun apa? Al-lughub. Tidak itu kecapean. Mana bisa leso? Ini nggak boleh sarang panjenengan. Mana boleh sarang panjenengan nggak se leso? Katondu ngantuk. Mana bi Allah Taala gak dinto nyipta langit, 7 lapis langit, 7 lapis bumi, sama sekali gampang bagi Allah Subhanahu Wa Taala, tak sulit. Cuma hikmahnya, anapa langit dan bumi gak dinto beresena, mai ciptaki dalam waktu 6 hari. Kan fi sittati ayyam. Cuma Allah ciptaki fi sittati ayyamin. Ciptaki dalam waktu selama 6 hari. Jawab para ulama, hikmahnya langit dan bumi beresena kadinto cipta selama 6 hari supaya memahamkan apa rekone katen kula sareng panjenengan bahwa dalam ngalakoni perkara ini tak usah terburu-buru, tak usah suka susu, biasa kadinto. Ini kacebuna barang ulama di balik hikmah anapa bumi dan langit kadinto mak ciptaaki hanya dalam waktu 6 hari. Cep saking Allah ngasukani orang dari lima are bisa. Allah Subhanahu Wa Taala bila ampun ngasukani dalam 1 detik, bisa saja. Aceh waktu terjadi tsunami, sana apa? 400 orang, ribuan orang dalam waktu singkat. Sungkarina. Bila ampun Allah ngasukani. Jadi bagi Allah Subhanahu Wa Taala semua kesulitan, sebenarnya kesulitan, kesukaran. Ini kakak manusia. Mana Allah Subhanahu Wa Taala maha suci dari sifat-sifat ketiga dinto. Kak dinto mengenai sifat kalam seharus kaum ini supaya diyakini satrosa dan juga supaya dikageli kelompok-kelompok senior ini dan menyimpang supaya pun apa tak terkontaminasi sehingga kita merasa ragu. Ampun saya dinto. Moga-moga tetap manfaat dan berkah. Moga-moga ibadah bola bagi Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kurang lebihnya sabaran hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.